Halo guys, pagi ini saya dikejutkan dengan sebuah video yang kebetulan lewat dari beranda media sosial saya, di mana salah satu kepala daerah di Indonesia menyampaikan sebuah pesan yang penting kepada bawahannya dan kepada masyarakatnya. Sangat singkat, padat, dan jelas guys. Namun pesan ini setahu saya belum pernah diucapkan oleh kepala daerah lain yang ada di Indonesia. Sebagai masyarakat biasa, kami bangga dan apresiasi pimpinan yang berkomitmen seperti ini. Dan semoga kepala daerah lain di Indonesia meniru pesan dan perintah pimpinan tegas seperti ini guys. Tanpa berlama-lama guys, berikut videonya. Ada hasil audit, ada kerugian, langsung eksekusi. Walaupun ada kepala desa hubungan kekeluargaan dengan bupati, ya saya no comment, lakukan. Di lalu itu keluarga. Kalau memang salah, tindak. Ya, ini tegas saya kasih nih ya, saya sampaikan. Kalaupun ada hubungan keluarga terhadap kepala desanya, jangan segan. Ya, kami berharap ya 19 desa yang sudah ada laporan ini secepatnya bisa dituntaskan. Ada beberapa hal, permasalahan desa, sudah beberapa desa yang sudah di rumah dinas. Saya mohon kepada Kepala DPMD untuk mensiasati ini bagaimana. Yang sementara pencairan dana desa dan ada desa yang sedang dalam laporan masyarakat. Dan sekaligus nanti sudah sampai di mana tindak lanjut. Dan berapa desa ini yang sudah ada laporan, bahkan ada yang sudah 3, 2 tahun, 1 tahun laporan mereka belum terproses. Kalau sekiranya nanti ini sudah ada audit, sudah ada temuan, saya mohon ini bagaimana cara penyelesaian supaya dana desa, pencairan dana desa tidak ada kendala. Umur pengaduan mereka itu sampai 3 tahun. Salah satunya itu di Hilifalawu dan di Lawalawaluo. Dan saya mohon bagaimana tindak lanjut ini supaya bisa selesai. Apa kita biarkan aja seperti begini? Kira-kira begitu Pak Inspektur. Mengenai desa Hilifalawu Pak, RHP-nya sudah kita terbitkan. Soalan untuk Hilifalawu itu udah sepenuhnya ada di tangan APH. Namun dalam Permendagri 73 2020 pasal 14, pasal 17 ayat 4, bila mana hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa, maka bisa dilakukan pemberian sanksi administrasi Pak. Sanksi administrasi ini bisa dilakukan pemberhentian sementara. Maka sesuai petunjuk Pak Bupati kemarin dengan kami, hari ini akan kami siapkan telah staf. Kami akan sampaikan ke Pak Bupati, mungkin nanti lebih lanjut Pak Bupati bisa mendiskusikan ke OPD teknisnya. Tapi kami sampaikan kepada Pak Bupati, kami laporkan ke Pak Bupati, ada 2 desa yang diminta kejaksaan kita lakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Kami laporkan aja desa Hilimainamelu Kecamatan Luagunde dan desa Hilimaira Kecamatan Namandaya. Jadi minggu ini kami sudah sepakat dengan Pak Gajari, minggu ini akan tim kita ada di kejaksaan melakukan perhitungan sambil pihak kejaksaan juga akan melakukan pemeriksaan. Keluar hasil lapangannya, apakah kita tunggu lagi dari pihak kepolisian? Apa kita tidak bisa bertindak langsung ke mereka? Kalau kita menunggu, yang penting kita kan sudah ada hasil auditnya dan ada tegang waktu kita kasih ke dia. Kalau sudah tidak, sudah kita bisa lakukan, tahu pemberhentian, kan tidak harus kita menunggu Pak. Nah itu maksudnya, seperti tadi di audit lagi bukan dia yang ngatur kita Pak, kita yang ngatur dia. Jangan saya sekali memberi ruang waktu kepada mereka audit kembali. Wah, emangnya kamu yang ngatur, begitu Pak. Yang 6 tadi dipastikan kalau udah bisa kita lakukan pergantian ya lakukan ya ke depan, supaya ke depan ini lebih baik lagi ya penggunaan dana desa ini. Ini kita serius menangani. Kalau kita biarkan nih Pak, ke depan semakin hancur. Ya saya berharap ini setiap ada hasil audit, ada kerugian, langsung eksekusi. Ya, saya berharap ini setiap ada hasil audit, ada kerugian, langsung eksekusi. Walaupun ada kepala desa hubungan kekeluargaan dengan bupati, ya saya no comment, lakukan. Oke guys, demikian saja tadi itu pesan yang telah disampaikan oleh Pak Bupati, yaitu Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara. Jadi saya perhatikan guys, ada
tiga hal yang disampaikan oleh Pak Bupati. Yang pertama, jika ada hubungan kekeluargaan dengan pihak Bupati, itu jangan segan-segan langsung ditindak. Kemudian apabila ditemukan temuan atau hasil audit, maka langsung dieksekusi. Yang ketiga, jangan berkali-kali diaudit itu pihak desa. Jika sudah ditemukan hasil, langsung saja diproses dan jangan menunggu berkali-kali. Karena apa? Karena itu menyita waktu menurut Pak Bupati. Jadi guys, di sini kita apresiasi itu Pak Bupati dan kita dukung. Semoga Nia Selatan ke depan ini guys semakin maju dan semakin bersaing dalam ekonomi. Karena apa? Karena dengan dimaksimalkannya penggunaan dana desa ini di tiap-tiap desa, maka kita yakin bahwasanya ekonomi dan pergerakan ekonomi di Nia Selatan ini semakin maju guys. Jadi selama ini kita perhatikan kesejahteraan di tiap-tiap desa itu sudah lumayan cukup. Hanya saja maksud Pak Bupati ini supaya lebih maksimal lagi dan tepat sasaran apa yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat dalam bantuan dana desa ini guys. Kalau kita perhatikan selama ini guys, kesejahteraan yang sudah dilaksanakan oleh pihak kepala desa di masing-masing tiap desa itu biasanya tidak terlalu maksimal, tetapi dengan adanya pesan Pak Bupati ini yang cukup tegas dan jarang kita dengar dari pimpinan yang lain, pimpinan kepala daerah yang lain, dan saya yakin masing-masing kepala desa di Kabupaten Nia Selatan akan melaksanakan perintah ini dengan baik, dan demikian juga pengawasan dana desa akan semakin membaik ke depannya. Dan kita berharap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati ini semakin membuat masyarakat desa lebih aktif lagi dalam dan lebih transparan dalam melaksanakan penggunaan dana desa. Jadi oleh sebab itu guys, kita menunggu hasil kerja yang kompeten dari pihak pengawasan yang terkait dalam penggunaan dana desa ini guys. Dan saya yakin harapan Pak Bupati ke depan ini terwujud dan semakin meningkat lagi. Jadi demikian saja teman-teman, semoga ini menjadi pesan bagi kita semua dalam melaksanakan kegiatan di desa. Demikian saja, salam persaudaraan. Yahoo.